Kita coba untuk mengikuti Mas Den yang menunjukkan tempat perkumpulan para raja sejawa waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Saudara-saudara Bukutan Pring, semoga kalian semuanya saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rezeki yang berkah, umur panjang yang berkah. Bersama Mas Den, kami mencoba untuk mengungkap keberadaan situs yang di lereng Gunung Kendeng. Ada hubungannya dengan Tulungagung, di mana pasukan dari Prabu Worawiri mengejar sosok raja, sehingga raja tersebut melarikan diri bersama Putri Dharmawangsa. Dalam pelariannya, sehingga terciptalah situs ini pada abad ke-9. Kita mencoba mengungkapnya bersama Mas Den si Putra Muda. Ikuti terus dalam penelusuran kami di Bongkotan Pring. Memang pertama kali saya menginjak kaki di sini diperlihatkan Kang Eko ya, bukan disambut tapi diperlihatkan ada sebuah perkumpulan tapi tidak pesat seperti itu. Dan saya tidak melihat sebuah serangan masuk ke sini gitu ya. Iya. Tapi di luar dari area ini ada sebuah peperangan begitu itu kan itu. Dan ini masih hutan. Waktu itu masih hutan. Ya. Persembunyiannya bisa dibilang persembunyiannya sang raja tadi kan itu. Oke. Kita ketahui bahwa Prabu Erlangga memerintah pada abad ke-9. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa di sini juga tempat wisuda para sinden. Benar. Dikarenakan bahwa di waktu itu dalam pelariannya Prabu Erlangga itu bersama putri dari Dharmawangsa. Dari putri tersebutlah ada beberapa banyak pengikutnya begitu, dayang-dayang yang datang ke sini yang diajak oleh putri Dharmawangsa, sehingga dayang-dayang tersebut dijadikan sinden dan ada kegiatan wisuda sinden yang ditangkap oleh Mas Den ini. Ya, pertama setelah saya memproses dan masuk lebih dalam lagi, memang ada seperti acara pengesahan gitu kan, dan bahkan dari beberapa sendang di sini gitu ya, itu ada fungsinya tersendiri gitu loh, khasiat atau fungsi, dan memang ada kegunaannya sendiri gitu loh. Misalkan dari sendang A itu kegunaannya beda, dan dari sendang B kegunaannya beda seperti itu. Seperti itu yang saya lihat Eko. Dan pada masa itu Raja Erlangga sudah mengalahkan yang berusaha untuk mengejar Prabu Erlangga gitu ya. Yang saya lihat tuh gini Kang Eko, Raja Erlangga itu lari ke sini tuh karena melihat adanya sorotan cahaya seperti itu. Pelariannya memang harus tertuju ke sini ya, gitu. Dengan mengikuti cahaya itu tadi. Iya. Oke. Memang ketika Raja Erlangga sudah menetap di sini pada saat itu gitu ya, tetap di sini, dan ini sudah besar dan terkenal gitu kan Eko. Iya. Terkenal ke beberapa wilayah gitu ya. Jadi seperti istilahnya itu ada kunjungan raja-raja gitu ya. Lebih tepatnya mungkin pertemuan para raja gitu. Para raja di tanah Jawa. Gini kan Eko,
istimewanya lagi itu tempat ini tetap dilestarikan. Dalam artian tuh masanya Prabu Airlangga sudah habis, berganti lagi masa raja berikutnya, tetap tempat ini tetap termasuk digunakan. Majapahit. Termasuk Majapahit. Oke, Majapahit artinya pernah menggunakan tempat ini. ya saudara Serobokan Pring, barusan Mas Den terlintas begitu Mas Den ya, terlintas tempat begitu, di mana tempat tersebut adalah yang digunakan dalam masa kepemerintahan Prabu Airlangga. Tempat apa itu Mas Den? Tempat perkumpulan para raja. Oke, kita coba untuk mengikuti Mas Den yang menunjukkan tempat perkumpulan para raja se-Jawa waktu itu, teman-teman. Oke Mas Eko, alhamdulillah energinya sangat besar ya, sehingga menerobos saya dari sini Mas Eko ya. Ini sampai sana itu area tempat perkumpulan para raja. Oke. Dan untuk pengesahan sinden itu berada di depan sini Kang Eko. Di tengah-tengah dari sendang-sendang, di tengah-tengah itu tempat dulu dimana digunakan untuk pengesahan atau penobatan gitu ya. Iya. Seperti itu. Ya, kami mencoba untuk memperlihatkan begitu ke saudara Serobokan Pring dari apa yang dilihat oleh Mas Den, bahwa tempat perkumpulan para raja itu artinya itu sudah daerah sini ya Mas Den ya. Ini udah. Sampai ke lereng gunung begitu kah? Enggak, apa memang ada dibatasi begitu? Sampai dibatasi. Jadi agak luas gitu Kang ya. Ya, Sendang Made ini teman-teman untuk luasnya 1,8 hektar ya. Dan kalau menurut Mas Den bahwa tempat ini merupakan tempat yang digunakan sebagai berkumpulnya para raja se-Jawa waktu itu ya. Iya. Oke. Dan sinden-sinden yang diwisuda katakan artinya yang diresmikan menjadi sinden itu berada di area sini ya Mas Den ya. Area sini teman-teman. Jadi ketika melihat dari sini ya, untuk secara geografis begitu, tanah ini di sini cukup tinggi dan di situ adalah sendang-sendangnya. Jadi sendang ini seperti memang sekilas terlihat memang sendang ini kayak apa ya, melingkar begitu Mas Den ya. Seperti melingkari lahan di tengahnya begitu Mas Den ya. Iya. Oke. Terus Mas Den, apa lagi ini Mas Den? Tadi saya juga mendapati sebuah, saya bilang ajian gitu kan ya. Dan menitipkan sih, namanya itu Noto Kusumo. Oke. Itu kalau saya mengkaji gitu ya, jadi yang mau kesini gitu loh, intinya itu tujuannya untuk menata gitu ya. Yang mau kesini tujuannya untuk menata. Seperti halnya Prabu Airlangga membesarkannya itu dari sini kan Eko. Ketika saya masuk ke tempat ini gitu kan Eko ya. Ketika saya duduk belum memproses, ada seorang kakek. Dia berkata kepada saya, jika sudah berada di tempat ini harus menata gitu.
dan keluarlah ajian itu tadi. Kenapa saya tadi bilang dari sinilah tempat, dari sinilah muncul beberapa kerajaan kecil dan muncul juga ajian Notokusuma. Memang di sini tempat untuk menata gitu kan Eko, menata sebuah kerajaan, menata sebuah kepribadian seperti itu kan Eko. Oke. Jadi di sini Prabu Airlangga itu mendidik para murid dan para raja gitu. Dan ini tambah jelas lagi, tambah terbuka lagi. Calon raja dari wilayah gitu ya, dari salah satu wilayah itu sebelum dia menobatkan menjadi raja, dia kesini dulu kan Eko. Oke. Istilahnya mungkin belajar atau berguru seperti itu. Dan ada memang satu sendang gitu ya yang dikhususkan untuk raja, calon raja, dikhususkan untuk calon raja. Alhamdulillah ini terlihat sangat jelas kan itu, terlihat sangat jelas. Memang Prabu Airlangga itu tersohor ke seluruh Nusantara seperti itu, dan juga beliau dikagumi dan disegani. Seperti itu kan Eko. Jadi Mas Den melihat sebuah kepribadian dari sosok Airlangga begitu. Iya. Oke. Biar tidak salah paham untuk saudara Bengkotan Pring, sesuatu yang saya lihat belum tentu sama dengan saudara-saudara yang mempunyai jiwa spiritual seperti itu. Jadi mungkin ada kesamaan atau ada perbedaan. Itu adalah salah satu ciri khas dari sebuah spiritual gitu kan. Saya bilang sebuah spiritual gitu. Memang kalau yang saya lihat, Sang Prabu itu tinggi, besar, tidak gemuk, dan bukan tinggi besar bukan kurus, tapi tinggi gemuk, besar tapi, gagah gitu. Iya, gagah. Kalau saudara Bengkotan Pring melihat Mahapati Gajah Mada, itu lebih besar lagi dan tidak gemuk beliau, tapi lebih gagah seperti itu kan itu. Oke. Dan beliau ya sangat tegas gitu. Kewibawaannya sangat terlihat. Mungkin yang dilihat Mas Den adalah perwujudan dari historis itu tadi. Iya, ketika saya melihat, saya memasuki dimensi masa lalu gitu ya, selipan gambar gitu kan Eko ya. Dan perwujudan dari ilmu yang dimiliki oleh Sang Prabu itu juga terwujud gitu kan Eko. Oke. Ya, semakin menarik saudara-saudara Bengkotan Pring, kita mencoba untuk ke sendang, di mana sendang tersebut dari keterangan Mas Den adalah tempat yang dikhususkan kepada calon raja waktu itu, begitu? Iya. Ya, ayo. Gini Kang Eko, jadi untuk calon raja ataupun calon ratu pada saat itu, sebelum menobatkan menjadi raja, mensucikan diri dulu gitu ya. Pada saat itu mensucikan diri dulu di ini sendang. Ayo ini. kita ke sana dulu Mas Den, diperlihatkan Mas Den, biar teman-teman atau saudara-saudara Bengkotan Pring tahu tentang sendang ini. Ini adalah sendang yang diterangkan oleh Mas Den bahwa ketika calon dari raja begitu ya, ingin dinobatkan menjadi raja, maka bersuci dulu begitu Mas Den. Langkah pertama bersuci dulu di tempat ini, terus setelah ini nanti yang terakhir di sana kan Eko. Oke. Ada nanti. Ya.
yang terlihat ini Mas Den, banyak kami dapati begitu batu-batu bata merah kuno begitu Mas Den ya. Iya. Artinya tempat ini dulu memang ada sebuah bangunan yang megah begitu Mas Iya, Den. benar. Oke. Memang tempat ini dulu memang megah gitu kan Eko. Oke. Terus Mas Den, tahapan selanjutnya setelah dari sini? Ya, setelah dari sini langsung ke sana. Oke. Kita ikuti Mas Den, saudara-saudara Ketan Pring, untuk menuju ke sendang berikutnya. Ini lebih melelahkan sebenarnya Kak Eko. Iya. Karena ini kan sedikit penjelasan dari saya gitu ya. Ketika saya masuk ke dimensi lampau gitu ya, dimensi masa lalu, saya tuh menguras seluruh tenaga gitu ya. Oke. Beda kalau saya Seperti mediator gitu ya. Kalau saya bertabrakan begitu Iya. ya, terhembus begitu Mas iya, Den. makanya kayak lari terus Jauh habis gitu ya? lari jauh munggos-munggos gitu. Ya, oke. Nih Mas Den memperlihatkan tentang yang terlihat teman-teman saudara sebutan pring, di situ ada nama Sendang Derajat. Setelah melakukan mandi begitu atau bersuci di sendang satu, setelah itu baru ke sendang ini begitu Mas Den ya. Ya Mas Den, keterangan lebih lanjutnya gimana Mas Den? Ya, di sendang yang terakhir ini seorang yang calon gitu ya, sang calon Raja itu tadi. atau ratu itu yang terlihat berendam satu malam kan ya. Yang terlihat berendam satu malam ya, untuk lebih ke ini, ke kewibawaan seperti itu. Lebih ke itu. Oke. Apakah mungkin itu ya? Banyak yang saya pribadi dapat begitu ketika pengesahan ilmu begitu ya. Ada juga ritual dengan mandi satu malam begitu sambil merapalkan ajian-ajiannya. Iya, memang yang dilakukan orang-orang saat ini gitu ya, atau dalam perguruan persilatan atau apalah itu ya. itu memang itu Mencontoh. memang dari leluhur gitu kan. Oke. Leluhur itu untuk agar apa yang dia tekuni gitu ya, apa yang dia amalkan itu sebuah ilmu atau silat apa gitu ya, itu memang untuk menjadi satu seperti itu. Itu yang saya tangkap tuh untuk mensatukan seperti itu kan. Oke. Itu memang Supaya sejati lah Iya. begitu ya. supaya menyatu seperti itu. Ya saudara-saudara Pukutan Pring, ketika melihat Mas Den saat ini sudah artinya ya lumayan berasa gitu lelahnya Mas Den Iya, ya. karena terlihat terus gitu kan. Oke. Memang dari pertama tadi sudah diizinkan untuk mengungkap tempat ini gitu kan itu. Oke. Semoga bermanfaat. Inilah Sendang Made yang berada di lereng Kendeng, Desa Made, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. Mengulas dari keberadaan Prabu Erlangga, dari sebuah peninggalannya yang bisa kita nikmati, yaitu sebuah sendang, di mana sendang tersebut mulai dari dulu sampai sekarang tidak pernah surut. Atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu.